Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Hayo, siapa ketua kelasnya? Ya, Nana, silakan memimpin. Selesai, amin. Nah, kita sebagai siswa haruslah memiliki jiwa nasionalis. Maka untuk itu, untuk menambah jiwa nasionalis kita sebaiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silahkan. Siapa yang mau memimpin? Ayo, siapa yang mau memimpin? Ya, Ara, silakan maju ke depan untuk memimpin. Nah, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita berdiri ya dan rapikan baju kalian masing-masing. Ya, Ara, silakan. Ya, selesai. Nah, sudah selesai ya, silakan untuk duduk kembali. Kemudian rapikan barisan meja kalian dan bila ada yang kotor atau sampah di meja kalian silakan dibuang ke tempat sampah ya anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian semua. Nana, oh hadir. Ara, oh hadir. Citra, oh hadir. Bella, hadir ya. Ayu, hadir ya. Baik, alhamdulillah 20 anak hadir semua ya. Nah, adakah yang tahu pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ayo, apakah ada yang tahu? Ya, benar. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati video, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat yang baik dan tepat. Yang kedua, dengan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi dan menyajikan keanekaragaman jenis usaha berdasarkan lingkungan, keluarga, dan teman-temannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita membaca buku agar ilmu yang kita miliki semakin bertambah. Nah, silakan kepada anak-anak semua untuk membawa buku bacaan yang telah dibawa selain buku pelajaran ya, waktunya 20 menit. Silakan. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Nah, dengan literasi ini, ilmu yang kita dapat akan semakin bertambah ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Hayo, kita kemarin sudah belajar apa sebelum belajar jenis-jenis usaha ini? Ada yang tahu? Ya, Ara. Ya, benar. Pada pembelajaran kemarin, kita telah belajar tentang usaha agraris. Usaha agraris adalah usaha yang memanfaatkan sumber daya alam. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Adakah yang tahu jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia itu ada berapa? Ada yang tahu? Yap, Nana, ada berapa? Ya, benar. Jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia ada 3. Yang pertama, perindustrian. Perindustrian adalah usaha yang bergerak di bidang industri yang mengolah barang jadi menjadi bahan jadi ataupun bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini adalah usaha yang menjual barang kepada konsumen. Kemudian yang ketiga adalah usaha
jasa. Usaha jasa adalah usaha yang menjual manfaat atau yang menawarkan manfaat kepada konsumen namun tidak dalam bentuk barang. Nah, ada yang tahu apa itu contoh jenis usaha perindustrian, usaha perdagangan, dan usaha jasa? Adakah yang tahu? Gak ada yang tahu? Nah, usaha perindustrian contohnya adalah usaha mebel, usaha kayu, usaha mobil, dan lain sebagainya. Kemudian, usaha perdagangan adalah usaha yang menjual bahan makanan, pakaian, hewan, dan lain-lain. Nah, sedangkan contoh usaha jasa adalah tukang cukur, dokter, kemudian penjual bakso, dan lain-lain. Nah, untuk menambah pemahaman kita tentang jenis-jenis usaha masyarakat di Indonesia, kita simak video berikut ini ya anak-anak. Halo anak-anak semua, kali ini kita akan belajar tentang tema 8 subtema 1 muatan IPS. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah usaha perindustrian. Kemudian yang kedua adalah usaha perdagangan. Dan yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengelola bahan setengah jadi bahan jadi. Usaha perindustrian terdiri dari industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Contoh industri besar adalah industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Sedangkan contoh industri kecil adalah pengrajin mebel dan pengrajin keramik. Kemudian yang kedua adalah usaha perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah usaha jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen meskipun tidak menghasilkan barang. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, kita tadi sudah
sudah melihat video tentang jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia ya. Sekarang Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 anggota di setiap kelompoknya ya. Nah, silakan sekarang untuk berkelompok sesuai yang telah Ibu bagikan tadi ya. Nah, sekarang kalian berdiskusi ya. Ibu akan memberikan soalnya. Nah, di dalam soal kalian harus berdiskusi tentang jenis usaha apa yang ada di keluarga dan tetanggamu. Apa manfaatnya, dan tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel ya anak-anak sesuai dengan kertas yang telah Ibu bagikan tadi. Waktunya 30 menit ya. Waktunya sudah selesai ya anak-anak. Sekarang salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ayo, siapa yang mau maju nih? Ya, kelompoknya Ayu silahkan maju ke depan. Berikan tepuk tangan kepada kelompoknya Ayu. Nah, tadi yang telah dipresentasikan oleh kelompoknya Ayu itu benar ya anak-anak. Jenis usaha yang ada di keluarga atau di tetangga, misalkan saja mereka membuka warung. Nah, jenis usaha ini adalah usaha perdagangan. Kemudian salah satu anggota keluarga menjadi dokter. Nah, itu merupakan jenis usaha jasa. Kemudian di lingkungan tempat tinggal kita ada yang membuat kerajinan tangan seperti keramik atau lainnya, itu merupakan usaha perindustrian. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, manfaat usaha masyarakat Indonesia ini adalah untuk menambah perekonomian keluarga maupun masyarakat. Kemudian dengan adanya usaha ini akan mempermudah segala sesuatu kebutuhan diri seseorang maupun masyarakat. Nah, sekarang kita simpulkan bersama ya hasil belajar pada hari ini. Jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia terdiri dari 3 usaha. Yang pertama, usaha perindustrian. Usaha perindustrian adalah usaha yang bergerak pada bidang industri. Usaha perindustrian ini dibagi ke dalam 2 usaha. Yang pertama, usaha industri besar, dan yang kedua, usaha industri kecil. Contoh usaha perindustrian adalah usaha mebel, usaha mobil, usaha pengrajin keramik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini adalah usaha yang menukarkan hak milik atau hak miliknya berpindah tangan ke konsumen atau orang yang membelinya. Nah, usaha perdagangan ini contohnya adalah jual beli, terus menjual bahan makanan, pakaian, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang menawarkan manfaatnya kepada konsumen tetapi tidak dalam bentuk berupa barang. Nah, contoh usaha jasa adalah dokter, guru, dan lain-lain. Nah, kemudian jenis usaha yang ada di keluarga ataupun tetangga sekitar adalah yang berjualan di warung. Nah, jenis usaha tersebut adalah usaha perindustrian. Kemudian seseorang yang berprofesi sebagai tukang cukur ataupun dokter, mereka adalah seseorang yang menjual usaha jasa. Nah, sekian yang dapat Ibu simpulkan ya. Nanti kalian bisa memahami lagi di buku ataupun dari sumber belajar lainnya. Apakah kalian sudah paham? Adakah yang ingin ditanyakan?
Ya, baik. Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas rumah ya untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sekarang ketua kelas memimpin doa ya. Berdoa. Selesai, amin. Nah, pembelajaran kali ini telah selesai ya anak-anak. Terus belajar agar materi pada hari ini tidak lupa ya. Kemudian hati-hati di jalan ketika pulang dan terus semangat. Dari Ibu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.